Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik sekali memang begitu ya. Anies kasih clue sosok cawapresnya bisa perempuan. Siapakah mereka begitu? Apakah Bu Hovifah, ada Mbak Yeni, atau Menteri pemerintah hari ini Sri Mulyani, atau siapa begitu kan? Ini menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya sangat luar biasa begitu ya. Kalau sosok perempuan bisa saja bisa ditebak, ada Mbak Yeni, ada Bu Hovifah dan sebagainya begitu kan ya. Bahkan ini mungkin ya bisa saja Bu Hovifah begitu kan ya. Tetapi ini menarik begitu kan ya. Kalau memang Bu Hovifah, Anies Bu Hovifah, jelas ini kemenangan sudah di depan mata begitu ya. Tidak ada lain karena sosok hari ini yang menjadi taruhan, yang menjadi ajang demokrasi yang baik itu adalah perempuan dengan perempuan. Artinya kalau Anies Baswedan punya wakilnya adalah Bu Hovifah atau perempuan, maka tentu Pak Prabowo harus mempunyai wakil perempuan, yaitu Puan begitu kan. Bisa saja ada bersaingan di situ. Karena kita itu harus membutuhkan sosok perempuan sebagai terah bahwa bangsa kita itu tidak hanya seorang pria dan laki-laki. Kira-kira seperti itu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Sangat menarik memang begitu ya. Ini komentar-komentar netizen ya. Anies kasih clue ya, sosok cawapresnya bisa perempuan. Wah, ada apa begitu ya. Ini sangat menarik sekali begitu. Gas drone kejar target, bonus 8T segera cair. Ini banyak komentar-komentar netizen begitu ya. Memang para cebong dan buzzer nimbrung di sini sangat luar biasa begitu ya. Karena apa? Ya karena mungkin ada kepanikan besar begitu ya. Ibu Susi, Mbak Yeni, Ibu Jatim. Ya bisa saja seperti itu begitu ya. Tapi yang paling dekat itu adalah ketika Anies Baswedan ya. Karena memang politik itu dinamis begitu ya. Justru yang sering disebutkan itu malah tidak dipilih ya. Siapa tahu dulu itu ketika Pak Ma'ruf Amin ya, dia kan tidak pernah disebutkan, tidak pernah dideklarasikan menjadi cawapres begitu. Kok tiba-tiba di detik-detik akhir menjadi cawapres begitu. Seperti Pak Sandi juga kan tidak ada begitu kan siapa yang didukung untuk menjadi cawapresnya Prabowo, tiba-tiba Pak Sandi muncul di situ begitu ya. Karena politik kita dinamis. Bisa saja yang disebutkan Bu Hovifah begitu kan ya dari masyarakat itu, tetapi yang dipilih nanti bisa Mbak Yeni di situ begitu. Bisa saja itu terjadi begitu ya. Ambillah dari NU Kopiah atau Mbak Yeni ya. Ini Hovifah atau Mbak Yeni ya. Bu Susi saja nggak apa-apa Pak, jangan Bu Hovifah please, jangan. Kalau yang gini Jatim aja juara angka kemiskinan tertinggi, apa diharapkan dari beliau? Bu Hovifah ya, Puji Astuti ya, Yeni ya, Retno Marsudi, Sri Mulyani. Bisa saja itu begitu kan, karena perempuan itu bisa saja menjadi wakilnya Anies Baswedan begitu ya. Pak Anies yang terhormat ya, pilihlah Bapak Dr. Rizal Ramli sebagai cawapres ya, karena pada hakikatnya kalau Pak Rizal ya jauh begitu ya, karena lawan-lawannya sangat strategis sekali begitu ya. Bu Susi udah punya elektabilitas atau Hovifah punya basis Jatim. Yang penting kudu Jawa realistisnya ini. Anies mau adu rekam jejak ya. Jika perempuannya pasti punya rekam jejak yang baik. Ya pasti begitu kan. Karena memang yang masih sekarang itu masih digodok. Kalau urut-urutannya adalah seorang perempuan, wah siapa mereka begitu kan ya. Bahkan yang lain sudah getar-getir begitu kan ya. Getar-getir melihat perkembangan koalisi perubahan yang solid luar biasa begitu ya. Tetapi inilah politik kita bisa dinamis begitu ya. Karena apa? Bisa saja yang digadang-gadang sekarang itu adalah tidak terjadi begitu ya. Karena politik kita dinamis, tergantung siapa mereka begitu ya. Kalau Bu Hovifah sangat saya rasa baik begitu ya. Tetapi ada yang lebih baik lagi, yaitu bisa saja Mbak Yeni dan sebagainya begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Anies kasih clue ya, sosok cawapresnya yaitu bisa perempuan ya. Luar biasa begitu. Bakal calon presiden usungan koalisi perubahan untuk persatuan KPP Anies Baswedan ingin bakal calon wakil presidennya memberi efek ya kejutan bagi publik. Ia pun sedikit memberikan petunjuk atau clue terkait sosok baca pres pendampingnya. Bahkan ya dia mengatakan itu semua masih dalam proses dan kami insya Allah agar yang nanti diumumkan ya memiliki ya efek kejut bagi semua, ujar Anies dalam konferensi pers ya usai perayaan Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ya di Istora Senayan ya.
Bahkan terkait dengan penominasian cawapres, Anies mengatakan bahwa hal tersebut ya masih dalam proses. Ia pun tidak menutup kemungkinan bahwa calon wakil presiden yang akan mendampingi dia nantinya adalah perempuan. Wow. Luar biasa begitu ya. Ternyata benar analisis-analisis orang bahwa ya bisa saja kedekatan dengan Bu Hovifah, bisa saja dengan tokoh-tokoh NU dan sebagainya begitu kan. Jelas ya. Kalau Pak Ganjar menginginkan Erick Thohir ya, menginginkan Pak Sandi ya, terus kemudian Pak Prabowo menginginkan Pak Jokowi, jelas ya tokoh-tokoh NU itu akan menjadi rebutan di situ begitu ya. Siapakah yang menang? Tentu ini adalah sosok perempuan yang sangat luar biasa begitu ya. Terkait dengan penominasian masih berjalan bisa laki-laki bisa perempuan ya. Anies menyampaikan terima kasih kepada PKS karena telah berjalan bersama dirinya selama ini. Terlebih pada pemilihan gubernur ya DKI Jakarta 2017. Oleh karena itu Anies mengatakan bahwa ini bukan perjalanan pertama bagi Anies bersama PKS. Kami sudah berjalan bersama-sama selama ini. Saat disinggung apakah yang kemungkinan menjadi cawapres Anies adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno atau Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Anies menjawab tunggu tanggal mainnya ya. Bahkan dia mengatakan ya seturut tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu di 2024 oleh KPU, pencalonan presiden dan wakil presiden dijadwalkan mulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023. Artinya apa? Ini sangat menarik begitu kan ya, jadwal pencalonan presiden ya tanggal 19 ya. Kalau ini kan sudah dekat begitu kan. Sekarang kan sudah Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya, sekitar 6 bulan lagi begitu kan. Kita tahu siapa sosok wakil ya dari Anies Baswedan. Ini menarik begitu ya. Bahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi ya DPR RI atau presidensial 20% begitu ya. Bahkan saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres di 2024 harus memiliki dukungan parpol, gabungan parpol yang sedikitnya memperoleh 115 kursi di DPR RI atau parpol ya, gabungan parpol ya 2019 yang sah ya. Ini menunjukkan bahwa orang bertanya-tanya siapa sih sebenarnya sosok ya yang kemudian yang dikatakan sebagai pendamping Anies Baswedan di Capres di 2024. Sosok perempuan itu sangat luar biasa kalau menurut saya pribadi. Tapi kedekatan Anies Baswedan itu dari Bu Hovifah dengan Mbak Yeni lebih dekat ke Mbak Yeni begitu ya. Karena ini politik dinamis begitu kan, tidak nentu bisa saja itu menjadi wakilnya. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton channel Hodari Podcast saya ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya ya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.